Jumpa lagi. Kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Oke, ini aku udah punya soal lanjutannya ya. Pada trapesium siku-siku tersebut, AB sama dengan 3. Jadi udah diketahui nih, AB, panjang AB-nya sama dengan 3. Kita tulis 3. Kemudian mungkin aku ganti warnanya kali ya, biar lebih jelas. Gitu. AB-nya 3. Dan AD kurang dari atau sama dengan BC. Tapi dari gambar kayaknya lebih ke kurang dari. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah pernyataan tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita pakai informasi yang pertama. Pertama, kalau luas trapesium ABCD itu sama dengan 24. Masih ingat rumusnya luas trapesium? Harus ingat dong ya. Jadi luas trapesium itu kan rumusnya sama dengan A plus B, jumlah sisi sejajar, dikalikan dengan tinggi, kemudian kita bagi dengan 2. Dari sini kita bisa masukkan aja ya. A plus B berarti kan AD. AD plus BC dikali tingginya 3, dibagi 2 itu sama dengan 24. Nah, kemudian kita pindah. 2-nya kita pindah jadi perkalian, jadinya kan 48 ya. Sama dengan 3 dikali AD plus BC. Ini kita bagi 48 dibagi 3. 48 bagi 3, 16. 16 sama dengan AD plus BC. Pertanyaannya, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? AD plus BC-nya kan diketahui. Oke. Kita coba di kita coba ya langsung pakai keliling. Keliling trapesium. Caranya adalah dengan menjumlahkan. Sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Oke, kemudian AB-nya berapa? AB-nya sama dengan 3 ditambah BC. BC-nya kita nggak tahu. Oh, BC plus AD itu 16 ditambah CD. 3 tambah 16 kira-kira berapa guys? 3 tambah 16 itu kan sama dengan 19 plus CD. Nah, ini kan cukup banyak nilai yang memenuhi ya. Bisa jadi dia lebih dari bisa jadi dia itu antara ya 1 sampai titik-titik. Nggak ada perbandingan lain. Jadi terlalu banyak kemungkinan. Kalau misalkan dia nilai CD itu kebetulan pas 6, kalau CD-nya lebih dari atau sama dengan 6, maka kan nilainya kan 19 ditambah 6, 25. Nah, pernyataan pertama jadi cukup, jadi benar, ya kan? Yaitu kelilingnya lebih dari atau sama dengan 25. Cuman kalau misalnya nilai CD-nya kurang dari 6, maka nilainya kan jadi, misalkan kita coba di 5, 19 plus 5 aja masih 24. Berarti salah. Jadi kita belum dapat menarik kesimpulan, sehingga satu saja tidak cukup. Gitu. Kita coba untuk pernyataan yang kedua. BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Kita hitung ya. Dari sini BC 10, CD 5. Kita tulis. Di sini berarti 10, ini 5. Ada lagi nggak kelilingnya? Ini luasnya juga nggak diketahui. Oke. Ini kalau kita pakai 2 aja berarti langsung ya.
Maka kalau rumusnya keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus AD. Kita coba lagi. AB-nya 3 plus BC-nya 10 plus CD-nya 5 plus AD. Nah, ini berapa? 18 plus AD. Nah, sama juga. AD ini kan bebas ya. Nilainya bisa kurang dari atau sama dengan BC. Kurang darinya itu kan cukup banyak. Bisa jadi mulai dari 1 sampai titik-titik-titik. Belum ada informasi lebih lanjut. Sehingga, dan perbandingan sudutnya juga nggak diketahui. Jadi kita juga kurang mendapat informasi lebih gitu guys. Kalau misalkan AD, kalau misalkan kita cobakan akan benar nilainya ketika AD-nya lebih dari atau sama dengan berapa ini? AD 18 ditambah berapa hasilnya? 25. 18 kalau tambah 8, 26. Tambah 7 ya? Itu hasilnya akan benar. Tapi kalau AD-nya kurang dari 7, berarti akan bernilai salah. Nah, kalau ini juga 2 saja tidak cukup. Nah, kalau 1 saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup, kita coba keduanya. Kalau kita pakai keduanya, cukup nggak? Pertama dari rumus luas trapesium. Itu kan jumlah sisi sejajar, yaitu AD plus BC. AD dalam kurung plus BC dikali tingginya AB. AB dibagi 2. Di mana informasi yang pertama kita mendapatkan bahwa luas trapesium itu 24. Berarti 24 sama dengan AD plus BC dikali AB-nya tadi 3 per 2. Pokoknya dari hasil ini kan kita nanti ketemunya sama kayak ini ya. 16 sama dengan AD plus BC. Terus aja langsung 16 sama dengan AD plus BC. Kemudian kalau informasi yang kedua, BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Di mana dari sini BC-nya sama dengan 10. Berarti kan kita bisa langsung menemukan nilai dari AD. AD berarti sama dengan 16 min BC-nya 10. 6. AD-nya ketemu 6. Kemudian apalagi ya? CD-nya 5. CD-nya sama dengan 5. Oke. Langsung kita bisa langsung memasukkan rumusnya ya. Keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus AD. Sama dengan AB-nya tadi nilainya adalah 3, BC-nya 10, CD-nya 5, AD-nya 6. Nah, ini udah ketemu langsung nih. 3 tambah 10, 13, ditambah 5, 18, ditambah 6, 24. Nah, kalau 24 itu pasti, jawabannya pasti, yaitu kurang dari 25. Dari sini berarti keduanya cukup. Kalau keduanya cukup, berarti kita pilih yang mana, guys? Kita pilih dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi salah satu saja tidak cukup. Berarti yang C, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Jadi panjang tangganya ini 6. Kita anggap ini ya sebagai panjang tangga. Oke. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Oke, kita gambar gini. Jelek banget gambarku ya BTW. Aku lurusin aja nih, anggap aja ini lantai ya. Nah, ini dia. Berarti sudutnya ini 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung tangga adalah, berarti tinggi bagian ini berapa? Kita suruh nyari tingginya. 60 derajat 6. Berarti kita bisa pakai apa, guys? Karena ini depannya sudut, T itu sama dengan depannya sudut. Kemudian yang diketahui 6 itu sebagai miringnya sudut.
kita bisa pakai sin ya guys ya. Langsung aja. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Sin 60 nilainya berapa? Setengah akar 3 sama dengan depannya tinggi yang kita cari, miringnya 6. Ini bisa kita jadikan akar 3 per 2 sama dengan T per 6. Kita kalikan silang atau coret aja biar lebih gampang. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Akar 3 kali 3, 3 akar 3, 1 kali T, T. T sama dengan 3 akar 3 dalam meter. Oke, udah ketemu guys. T yang mana nih? Yang C. Yang C. Udah bukan? Kita lanjut soal selanjutnya. Rata-rata ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Kita tulis. Rata-rata ulangan 17 murid itu sama dengan 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Berarti rata-rata dari 20 murid itu sama dengan 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawablah benar lebih dari 1. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Rata-rata ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari ini. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nilai tertinggi dari ketiga murid. Oke. Dari sini kita bisa mencari pertama apanya dulu ya? Oh, nilainya dulu guys. Nah, dari rata-rata 17 orang kita bisa nyari nilainya. Nilainya itu tinggal kita kalikan. Dari 17 kali 83. Sama dengan berapa nih? Kita kalikan biasa ya, 17 kali 83. 1, 2, 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. 5, 6. 6 berarti nyimpen 5. 1 kali 8, 8 tambah 5, 13. Ditambah 1, 1 nyimpen 4, 1. Berarti 1, 4, 1, 1. Kemudian yang kedua, 20 orang itu 82. Berarti 82 kali 20. Nilainya, ganti warnanya biar sama ya. Maka nilainya sama dengan 82 kali 2. 2 kali 2, 4. 8 kali 2, 16. Berarti 1, aku tulis dulu, 20 kali 82. 2 kali 8, 16. Berarti 1640. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari yang pertama jumlah nilai ketiga murid. Jumlah nilai ketiga murid. Caranya tinggal kita kurangi. Sama dengan jumlah nilai yang 20 orang dikurangi jumlah nilai yang 17 orang. Sama dengan 20-nya 1640, kita kurangi dengan 1411. 1640, 1411. Kurang 10. Kurangi 1, 9. Ini tinggal 3 ya. Kurangi 1, 2. 6 kurangi 4. 6 kurangi 4, 2. Berarti sama dengan 229. Berarti pernyataan yang pertama benar ya guys. Bisa mencentang. Ini benar. Rata-rata ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Oke, yang kedua. Rata-rata ketiga murid. Berarti rumusnya rata-rata sama dengan jumlah nilai ketiga murid 229 kita bagi dengan jumlah muridnya 3. 229 kita bagi dengan 3. 229 kita bagi dengan 3, 22 bagi 3, 7, 7 kali 3, 21. Nah, ini udah kelihatan nih, 19 bagi 3, 6. Nah, 76, titik, 3 sih. 96, ini 18, ini 1, 10. Ketemunya kan 76,3 ya. 76,333. Oke. Berarti pernyataan yang kedua juga benar, karena lebih dari 70. Lanjut. Pernyataan selanjutnya.
Pernyataan ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Oke. 229 itu kan ada 3 orang. Satu, dua, tiga, 4. Sebentar. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari. Oh, tidak kurang dari berarti lebih ya. 29. Ya pasti. Karena rata-ratanya aja di antara ini. Karena rata-ratanya aja sekitar 76,3. Berarti kan ketiga murid itu kemungkinan nilainya sekitar 70-an. Ya kan? Berarti pasti tidak kurang dari. Terlalu jauh menurutku soalnya ya kalau yang ini. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nah ini juga benar, karena rata-ratanya aja 76,3, berarti harus lebih dari. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Oke, ini banyak kemungkinan guys. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Dari 229 itu, kalau misal nilai terbesarnya kita ambil minimum ya. Nilai terbesar, misalnya, pernyataan yang kelima. Misal, nilai terbesarnya itu 77. Kemudian, maka nilai tengah-tengah sama terkecil gimana? Kita kurangin aja. 229, kita kurangkan dengan 77. Ketemunya 152. 152 itu dibagi 2, 76. 77, misal di sini 76, di sini juga 76. Nah, jangkauan itu kan pengurangan. 77 kurangi 76 aja cuma 1. Berarti pernyataan yang kedua terlalu jauh ya guys ya. Berarti salah. Sehingga yang benar adalah pernyataan 1, ya 1, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan kunci ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.